Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Nggak ada contoh dari Rasulullah, nggak ada contoh dari sahabat. Tentang postingan sambil megang mushaf, nggak perlu habis baca Quran dicium-cium, nggak ada dalilnya, nggak ada contoh, tidak disunahkan dan seterusnya. Rasul nggak pernah melakukan. Nah, perlu diketahui zaman Rasul belum ada mushaf, jadi dipakailah akalnya itu loh. Dan kalau sekiranya masih bodoh, mbok yo jangan tampil di depan umum, opo gak izin gitu loh. Mohon umat ini jangan dibodohi. Rasul nggak pernah nyum mushaf. Nah gimana nyum mushaf? Memang belum ono mushaf. Baru ada mushaf Quran dibukukan itu di zaman Abu Bakar. Itu pun hanya satu mushaf. Lalu di zaman Utsman lah baru diperbanyak menjadi 6 mushaf. Dari 6 mushaf yang dikirim ke kota-kota Mesir, Mekah, 1 di Madinah, 1 di Basra, 1 di Syam. Dari sanalah umat Islam lalu menyalin, termasuk yang sampai ke Indonesia. Jadi Nabi nggak mencium mushaf bukan karena membid'ahkan atau apa, memang belum ada mushaf. Perkara zaman bilang nggak dicontohkan Nabi, ente pakai Quran digital, ente pakai Quran cetakan, ente pakai Quran terjemahan, ente pakai Quran ada titiknya, ada syakalnya, ada harakannya, itu juga nggak dicontohkan Kanjeng Nabi. Terus mau apa sampean? Ojo, paham ya? Nggak masuk akal blas dan ketoro bodoh nih. Nabi nggak pernah memberi contoh cium mushaf. Memang durung ono mushaf. Ini sing bodoh-bodoh yuk mandu-mandu ae. Ustadz bodoh pisan sing rungone yo bodoh pisan klop. Mencium adalah tidak ada larangan di sini. Akan tapi jika ada orang mencium adalah dalam irama ta'zim, mengagungkan, adalah sah-sah saja. Karena isyaratnya adalah mengagungkan kalamullah. Jadi tidak ada riwayat pelarangan sama sekali dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu adalah diharamkan, sama sekali tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak. Jadi Anda boleh menciumnya. Apalagi jika dalam menciumnya Anda ada makna ta'zim, mungkin karena Anda telah meletakkan di tempat yang salah, kemudian Anda agungkan, itu kan bentuk pengagungan saja. Dan Al-Quran perlu diagungkan karena kalamullah, perlu dimuliakan. Bahkan tempatnya pun perlu ditinggikan. Bahkan kalau kita nyusun kitab dengan kitab, maka Al-Quran adalah paling tinggi. Jadi nggak ada tentang mencium Al-Quran, tidak ada larangan. Dan itu adalah, bahkan para salaf melakukan mencium Al-Quran, mencium mushaf itu ada. Jadi mencium mushaf wajar, mencium. Bukan suatu, artinya tidak ada larangan dalam hal ini. Selagi tidak ada larangan, tidak boleh dikatakan itu haram, apalagi dikatakan itu bid'ah. Wajar, itu adalah karena kalamullah, boleh dimuliakan. Dimuliakan kalamullah. Bahkan menempatkannya pun, cara membawanya pun kita harus dengan hormat. Tidak boleh dalam keadaan kita punya hadas dan seterusnya. Termasuk mencium adalah diperkenankan. Tentunya catatannya adalah yang mencium Al-Quran adalah orang yang boleh menyentuhnya. Anda dalam keadaan suci, punya wudhu. Kalau Anda yang tidak boleh menyentuh, yang jangan mencium dong. Anda kecuali darurat, menyentuh Al-Quran dalam keadaan darurat, dan juga menciumnya dalam keadaan darurat. Misalnya apa? Anda di sebuah perjalanan, banyak orang berlalu lalang, ada mushaf jatuh. Kalau Anda biarkan keinjak sama orang, Anda dalam keadaan haid, wanita haid, Anda gak punya wudhu, ambil, simpen, muliakan agar tidak diinjak orang. Boleh. Jadi memegangnya ini adalah darurat. Bahkan ini menolong agar Quran tidak diinjak-injak. Setelah itu, setelah Anda terbebas di tempat yang aman, langsung Anda letakkan. Anda berwudu setelah itu. Kalau tidak bisa, selagi Anda masih mungkin haid, wudu nggak bisa, maka tetap dibawa, diamankan. Nanti sampai di rumah disimpan. Seperti itu. Dan dimaafkan karena kasusnya kasus darurat.